Raja Daud dalam kepemimpinannya melanggar etika yang ada, melanggar hukum-hukum Tuhan. Ia merampas hak milik orang lain dan juga merugikan orang lain. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Setelah kita belajar di minggu yang pertama APP tahun 2024 bahwa solidaritas dan subsidiaritas memerlukan gerak hati yang benar, maka pada minggu yang kedua kita akan belajar dari Raja Daud, dari kisahnya yang sangat fenomenal, yaitu kisah perselingkuhan yang paling banyak dibicarakan oleh orang dan menurut saya akan dibicarakan sepanjang masa karena tertulis di dalam kitab suci. Pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini dengan kaitannya di tema minggu kedua APP tahun 2024? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Pada minggu kedua ini, sikap solidaritas dan subsidiaritas memerlukan juga yang namanya gerak pikir dan sikap hidup yang benar. Dari bacaan kitab suci minggu kedua ini yang diambil dari 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai dengan 13, Raja Daud diperingati oleh Nabi Nathan akan hal yang berdosa yang telah diperbuat oleh Raja Daud. Daud menginginkan yang bukan menjadi miliknya. Pada suatu ketika Daud bangun dari tidur dan mulai berjalan di teras kerajaan. Daud melihat sesosok perempuan cantik yang sedang mandi. Nama perempuan ini Batseba. Daud mulai tertarik dan menginginkannya. Dipanggilnya perempuan itu, lalu kemudian Daud tidur dengan perempuan itu. Singkat cerita, dari dosa yang satu berlanjut ke dosa berikutnya, Daud mulai mengatur pembunuhan Uria, suami Batseba. Dikirimnya Uria ke medan perang, lalu Uria meninggal di medan perang. Datanglah Nabi Nathan untuk menegur dan memperingati Raja Daud. Nathan memberi sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki banyak domba dan hewan ternak, dan juga seorang miskin yang hanya memiliki satu-satunya domba kesayangan. Namun ketika tamu datang, orang kaya ini bukan menyediakan makanan dari domba miliknya sendiri, tetapi ia justru merampas satu-satunya domba kesayangan milik orang miskin ini sebagai hidangan untuk tamu yang datang. Mendengar cerita Nabi Nathan, Daud mulai menjadi marah dan mengatakan orang kaya ini pantas dihukum. Lalu Nabi Nathan menjawab, engkaulah orang itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan berbuat yang jahat di mata Tuhan? Engkau mengambil Batseba sebagai istri, kata Nabi Nathan, dan membiarkan Uria mati. Daud mulai tersadar dan mengakui segala dosa serta kesalahannya. Daud memohon ampun kepada Tuhan Allah, dan akhirnya Daud hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan, kemapanan, serta kepemimpinan dapat sangat menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Daud sebagai raja telah mengambil keputusan atau langkah yang salah demi kepentingannya sendiri. Raja Daud dalam kepemimpinannya melanggar etika yang ada, melanggar hukum-hukum Tuhan. Ia merampas hak milik orang lain dan juga merugikan orang lain. Daud jatuh ke dalam dosa, lalu ditegur oleh Tuhan dan mendapat hukuman dari Tuhan. Kemudian akhirnya Daud menyadari kesalahannya dan menjalani pertobatan hidup di sisa-sisa akhir hidupnya. Sebagai bahan refleksi di minggu yang kedua APP 2024 ini, bagaimana dengan gerak pikir dan sikap hidup kita masing-masing? Bagaimana dengan gaya kepemimpinan kita? Apakah keputusan ataupun tindakan yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, atau bahkan mungkin keputusan kita justru merugikan orang lain dan orang banyak di sekitar kita? Atau mungkin juga kita masih memperlakukan atau membeda-bedakan orang-orang dengan posisi yang berada di bawah kita. Bapak Ibu dan teman-teman, pada minggu yang kedua ini kita diajak untuk melakukan pertobatan hidup.
mengintrospeksi diri kita masing-masing dan mulai melakukan pertobatan hidup, agar melalui pertobatan hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, agar melalui gerak pikir dan sikap hidup yang benar, solidaritas dan subsidiaritas dapat terwujud dalam kesejahteraan hidup bersama, dalam kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat kita. Semoga renungan singkat ini bermanfaat. Tetap setia, tetap semangat, lihat jadi terang.